Hai guys, balik lagi bareng kita anak Mahakam. By the way, gimana sih kesibukan lo sehari-hari sekarang? Gua lagi sibuk basket sih. Kalau lu gimana? Kalau aku tuh akhir-akhir ini lagi sibuk kir. Oh, lu anak kir. Iya, gue anak kir. Dan sempat baca artikel tahu tentang England yang datang ke Indonesia, tapi sebelum ke Indonesia dia menjelajahi banyak banget samudra, terus banyak banget negara. Lo tau gak sih? Gue penasaran banget. Kayaknya gua ada temen deh yang bisa jelasin gitu. Halo. Oke, di sini kita ada bareng siapa nih? Aku Hanza, aku Alja. Oke, kita udah bareng Hanza, Risha, sama Janov. Gimana sih guys? Aku tuh penasaran banget tahu kemarin aku sempat baca tentang artikel gitu tentang England datang ke Indonesia. Sebenarnya awalnya itu Inggris datang ke Indonesia itu tujuan utamanya banget itu mereka mau cari rempah-rempah karena rempah-rempah di Eropa kan emang mahal ya guys, kalian tahu kan. Nah sebenarnya sebelum mereka ke Asia dan terus ke Indonesia, negara-negara Eropa itu nyarinya plus sama negara Eropa, terutama Inggris ini tuh awalnya mencari rempah-rempah itu dari negara Belanda dan negara Portugis, kan lo tahu kan? Ya kan, karena tahu pasti dari Indonesia atau dari negara Asia kan? Tapi famousnya Indonesia. Nah jadi sebenarnya awalnya tuh mereka dapat rempah-rempah itu dari Belanda dan Portugis. Nah tapi kenapa mereka berhenti ngambil rempah-rempah dari Portugis dan Belanda itu adalah karena rempah-rempah di sana tuh mahal banget. Karena beli dari Belanda dan Portugis itu mereka melalui perantara sehingga harganya itu lebih naik. Jadi ibarat awalnya harga asli rempah-rempahnya itu udah mahal, pas pakai perantara makin mahal. Oh, karena di sana juga banyak ya Iya, makanya mereka mulai nyari sumber lain kan datang ke Indonesia. Sampai mereka di Pulau Maluku ya disebutnya. Iya, Pulau Maluku, ya. Pulau Maluku mereka ketemu lada, kayak pala, kayu manis dan segala macam yang mereka kayak di sini tuh banyak banget, makanya mereka akhirnya datang ke Indonesia dan mulai mencari rempah-rempah itu di Indonesia. emang identik banget sih guys itu rempah-rempah di Indonesia itu. Tapi lo tau gak sih, dia pasti punya tujuan gitu sih. Nah, tujuan utama Inggris jadi Indonesia sama seperti bangsa Eropa lainnya pada masa itu adalah ekonomi dan politik, terutama dalam konteks persaingan dagang dan kekuasaan global. Seperti menguasai rempah-rempah dan sumber daya alam, juga menunjukkan dominasi Belanda. Inggris juga membuat pasar baru dan juga memperkuat kedudukan East India Company atau EIC. Berarti banyak banget ya infonya, aku baru tahu lah. Padahal baru baca artikel sedikit kemarin. Dan dari banyaknya tujuan itu pasti ada peran-peran atau tokoh-tokoh yang dari balik itu nggak sih? Ya kan tahu nggak sih? Kayak itu ada 5 orang. Siapa? Boleh juga. Tapi ada Sir Patrick, ada Thomas Sir James Lancaster, sama William Jennifer dan James. Berarti itu bisa dibilang orang-orang penting dari perjalanan Inggris ya? Ya, karena mereka kayak tokoh-tokoh utama buat rempah-rempah di Indonesia. Gue baru tahu ada informasi dan itu informasi yang bagus banget karena banyak anak muda yang nggak tahu soal sejarah yang ada di Indonesia. Tapi gue masih ada yang bingung sih, kayak mereka ditanya apa aja, terus dampak-dampaknya. Ada juga sih dari informasi yang tadi ya. Nah, kalau soal rute nih, gue sih tahu. Apa tuh? Nah, rute perjalanan Inggris ke Indonesia itu pada masa perjalanan samudra umumnya dimulai dari Inggris menuju Samudra Atlantik, lalu ke pantai timur Amerika Selatan. Nah, lalu mereka kemudian melewati Selat Magelhanes. Setelah itu, mereka juga menyeberangi Samudra Pasifik, melewati Kepulauan Masava atau Filipina, lalu ke Asia Tenggara, dan akhirnya sampai ke Raja Ternate di Maluku. Wah, panjang banget ternyata rutenya ya. Iya. Berarti mereka melewati banyak banget wilayah yang pasti mereka ngambil seru juga dari sana. Betul sekali. Oh ya, gue juga tahu tuh siapa penjelajarnya. Jadi pas dulu itu bukan negara namanya, karena itu bangsa. Nah, yang pertama tuh ada bangsa Portugis, yang kedua ada bangsa Spanyol. Setelah itu yang ketiga ada bangsa Inggris dan bangsa Belanda.
Terus juga ada kuliah aja dari Cina seperti Vincent yang pernah juga kuliah di Sriwijaya. Oh, berarti masing-masing dari yang udah dirawat sama Inggris ada bangsa-bangsanya sendiri ya? Iya. Dan pasti itu berdampak nggak sih? Kayak di Indonesia gue ngerasain sih berdampaknya kayak gimana. Dampak itu apa aja sih? Ya, Nah, kalau dampak negatif itu gua tahu tuh. Nah, Inggris kan juga ikut-ikutan dalam eksploitasi sumber daya alam kita, terutama rempah-rempah. Mereka datang bukan buat bantu-bantu, tapi buat ambil untung. Rakyat lokal nggak benar-benar merasakan manfaatnya karena semua hasil bumi lebih banyak dibawa keluar. iya sih kayak yang disampaikan Kamsa tadi ya. Dia tuh ngambil keuntungan dan dia juga menjual rempah-rempah yang didapetin dari Indonesia ke bangsa-bangsa atau negara-negara lain juga. Konteksnya nih, selain Inggris, selain menjajah dan menjajah Indonesia, Inggris juga membangun infrastruktur di Indonesia, yaitu salah satunya di Jawa. Inggris membangun jalan raya, jembatan, bangunan pemerintah, dan infrastruktur lain-lainnya. Oh, menarik banget ya fun fact-nya guys. Jadi dari obrolan kita tadi banyak banget yang bisa didapat tentang info-info gimana sih waktu Inggris datang ke Indonesia, terus apa aja yang dirawat sama Inggris, keuntungan dan dampak-dampaknya juga. Kita juga tadi tahu tokoh-tokohnya ya, Iya. yang datang dari Inggris ke Indonesia maupun dari bangsa-bangsa lain. Halo Hai guys. guys, barengan dong. Udah Betulnya gak sih tahu. perlu tanya dong. Ini. Ya, atau enggak rada kuning malah lu di atas tangan. Selimut. Halo.